Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu guru hebat dan audien di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pemahaman Merdeka Belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan memahami 3 hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, dalam memahami modul tersebut, akan saya kupas satu per satu. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Beberapa hal yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Tentu kita dapat bertanya pada diri sendiri, mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawaban tersebut tentunya kita sebagai pendidik yang akan mengetahuinya. Kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, kita sebagai guru harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita dan terus berkembang supaya dapat mendampingi murid dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengantarkan diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dalam hal ini, dapat dilakukan bila kita mampu mengarahkan murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajarnya yang relevan, dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari bahwa murid kita saat ini adalah generasi digital natif. Maka, kita harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka dan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang keenam, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kita sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Yang ketujuh,
Guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. Guru yang semangat untuk mendidik murid dapat sebagai trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Sedangkan yang kedelapan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Hal ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa di saat kita mendidik murid di zaman sekarang, berarti kita sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan. Kelak, di saat murid sudah dewasa dan terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang mandiri. Modul selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami pada modul tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Dalam hal ini, pendidik tidak dapat menentukan dan kehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang dapat dilakukan pendidik adalah menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan segala daya upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Yang kelima, pendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin murid. Yang keenam, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Dalam hal ini, menuntun potensi murid bertujuan agar murid makin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas. Yang ketujuh, hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan perintah dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Hal ini mungkin masih sering terjadi pada pendidikan saat ini. Murid mendapatkan kekerasan berupa hukuman dan sanksi yang berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang berorientasi pada kecakapan kognitif. Misalnya, kecakapan murid diukur dari hasil ujian sumatif yang menguji kecakapan kognitif semata. Akibatnya, murid berusaha keras melatih kecakapannya dengan mengerjakan kisi-kisi soal ujian, hingga mendapatkan nilai dan penghargaan dari sekolah. Fokus pada orientasi kognitif ini dapat menyebabkan kecakapan sosial, emosional murid terabaikan. Yang kedelapan, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogannya adalah sebagai berikut. Ing ngarso sung tulada, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Yang kesembilan, manusia yang merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri. Kita sebagai pendidik
dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Yang ke-10, membuat tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat membantu tujuan belajar murid sesuai kebutuhan belajarnya secara utuh sebagai manusia yang merdeka dan mandiri. Modul selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Maka, pendidikan yang melibatkan murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan dari kodrat keadaan dalam dunia pendidikan dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Misalkan, murid yang tinggal di perkotaan, maka dalam mendidik harus sesuai dengan kodrat alamnya di mana murid tersebut berada. Yang kedua, kodrat zaman adalah bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, murid zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad ke-21, dengan demikian kita harus menyelaraskan pendidikan murid berdasarkan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami diri lingkungan di mana murid tersebut hadir, dan bekali diri kita dengan teknologi abad ke-21 supaya kita mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dari kedua hal tersebut di atas, pendidikan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan dan berdasarkan budaya. 3 asas ini yang dinamakan asas trikon: kontinu, konvergen, konsentris. Penjelasan dari asas trikon ini adalah sebagai berikut. Pertama, kontinu. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber dari luar. Ketiga, konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi juga harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari persatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan cipta dari sisi kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, yaitu psikomotorik. Yang ketiga, tempat paling utama menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara orang tua, yaitu dari pihak keluarga dengan pihak pendidik. Dalam hal ini, guru di sekolah, supaya dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pendekatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas sebagai guru atau pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Pada modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini, kita dapat memahami fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar abad ke-21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator untuk pendidikan murid, dan murid adalah sebagai subjek pendidikan. Sumber-sumber belajar bagi murid pada abad ke-21 sangatlah luas. Maka, pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka, dengan mendampingi murid-murid dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kegiatan dalam pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Dari pemahaman kelima modul tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan audien yang telah menyimak paparan pemahaman dari teori Merdeka Belajar pada video ini. Selanjutnya, mohon kesediaan mengisi umpan balik pada link yang saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Tetap semangat untuk merdeka belajar. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat Indonesia.